Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Matematika Diskrit pertemuan ke-12 dengan pokok bahasan kita adalah algoritma Welch-Powell dan pohon. Ya, kita mulai algoritma Welch-Powell. Apa itu algoritma Welch-Powell? Yaitu sebuah cara efisien untuk mewarnai sebuah graf. Ya, materi kita sebelumnya adalah tentang pewarnaan graf. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mewarnai graf agar lebih efisien. Ya, langkah-langkahnya dalam algoritma Welch-Powell yang pertama adalah kita urutkan simpul-simpul graf dalam derajat yang menurun. Urutan ini mungkin tidak unik karena beberapa simpul mempunyai derajat yang sama. Gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama dan untuk mewarnai simpul lain dari graf yang tidak berelasi dengan simpul sebelumnya. Mulai lagi dengan daftar paling tinggi dan ulangi proses pewarnaan simpul yang tidak berwarna sebelumnya dengan menggunakan warna ke. Yang berikutnya adalah terus ulangi dengan penambahan warna sampai semua simpul telah diwarnai. Ya, supaya ke gambar, kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini adalah suatu graf V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan V7 gitu ya. Kemudian langkahnya tadi apa? Kita susun berdasarkan derajat terbanyak. Kita lihat, nah kebetulan ini sudah disusun ya. V1 nih, V1 derajatnya ada 1, 2, 3, 4, 5. V1 ada 5. Kemudian V4 ada 4, V5 ada 4, V6 ada 4, V2 ada 3, V3 ada 3, V7 ada, V5 ada, V7 ada 3 gitu ya. Ini derajatnya sudah tersusun. Kemudian gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama dan untuk mewarnai simpul lain dari daftar yang tidak berelasi. Ya, kita mulai dari derajat terbanyak yaitu V1 ya. Kita kasih warna nih. Misalkan warnanya biru. Nah, kita lihat V1 ini tidak bertetangga dengan yang mana, yang nggak ada hubungannya. Iya, dia tidak bertetangga dengan V7. Ya, maka V7 kita kasih warna biru juga. Ya, tidak ada hubungannya ya. Nah, kemudian setelah V1 dan V7, kita lihat derajat berikutnya tertinggi adalah V4. Maka kita warnai V4. Karena V1 dan V4 bertetangga, maka warna biru sudah tidak boleh. Kita ganti dengan warna merah. Kita lihat V4 ini ya tidak bertetangga dengan yang berapa? Iya, dia tidak bertetangga dengan V2 ya, dengan V3 bertetangga, dengan V6 bertetangga, dengan V5 bertetangga ya. Sementara V7 sudah ada ya. Maka kita pilih warna merah untuk V2 ya. Sehingga V2 dan V4 sudah terwarnai. Kemudian yang mana? Berarti V5. V5 boleh nggak pakai warna merah? Nggak boleh. Kenapa? Karena sudah ada V2 yang menggunakan warna merah dan dia bertetangga. Tidak boleh juga pakai biru karena sudah ada V7. V5 dan V7 bertetangga. Jadi harus ganti warna ya. Misal V5 kita ganti warna hijau gitu ya. Kita lihat V5 tidak bertetangga dengan mana? Iya, V5 tidak bertetangga dengan V3. Ya, maka kita kasih di sini V5 warnanya hijau, maka V3 juga berwarna hijau. Berarti di sini tinggal mana? Iya, tinggal V6. Boleh nggak V6 pakai hijau? Nggak boleh, ya, karena sudah dipakai dengan V3, V4, ya. Maka harus karena sudah dipakai dengan V3. Boleh pakai merah? Nggak boleh. Kenapa? Karena merah sudah dipakai V4, V6 dan V4 bertetangga ya. Boleh dipakai biru? Nggak boleh juga. Maka V6 harus ganti warna ya. Nah, ini adalah cara mewarnai dengan menggunakan algoritma Welch-Powell. Paham ya? Pertama, kita urutkan derajatnya, kemudian kita ambil derajat tertinggi, beri warna dan lihat yang tidak bertetangga dengan dia. Beri warna yang sama. Ya, masih ada, lihat lagi. Kalau sudah tidak ada, baru kita lihat derajat berikutnya. Ya, ulangi langkah tersebut sampai seluruh simpul berhasil diwarnai. Ya, nah kita lihat dari sini berapa bilangan kromatiknya. Iya, bilangan kromatiknya ada 4, C-nya 4. Kenapa? Karena ada 4 warna. 1, 2, 3, 4. Ya, maka C dari graf ini sama dengan 4. Nah, ini contohnya ya. Terdapat 10 mahasiswa yang mengambil 6 mata kuliah dengan kombinasi berbeda. Sajikan dalam graf dengan simpul berwarna menggunakan algoritma Welch-Powell. Nah, ini ya. Ini ada 10 mahasiswa ya. Dia mengambil mata kuliah yang berbeda. Mahasiswa 1 mengambil mata kuliah 1, 2 dan 6 ya. Simpul 1, simpul 2, simpul 6. Mahasiswa 2 mengambil mata kuliah 1 dan 6 dan seterusnya sampai mahasiswa 10 mengambil mata kuliah 1 dan 6. Ya. Kemudian nah kita tentukan dulu V1, V2, V3, V4,
V5, V6 ya. Lalu apa? Ya, kita lihat nih, V1 berhubungan dengan V2 ya. Kemudian apa lagi? V1 berhubungan dengan V6 ya. Lalu apa lagi? Nih, V2 berhubungan dengan V6. Oke, saya. Kemudian kita lihat mahasiswa 2, V1, V5 dan V6. Berarti V1 ya kita sisihkan dengan V5. Kemudian V1, V5 sudah. Lalu apa? V5 ke V6 ya. Lalu apa? V1 dengan V6. Tapi V1 sama V6 sudah ya, jadi cukup. Nah, kita lihat mahasiswa 3. Dia ngambil mata kuliah V1, V3 dan V5. V1, V3. Nah, terus V3, V5. Kemudian apa lagi? V1 dengan V5. Oh, sudah. Berarti sudah ya. Kemudian mahasiswa 4, V4 dan V5. Mahasiswa 5, V2 dan V4. Mana V2? Ini ya, dia ngambil mata kuliah 2 dan 4. Maka kita hubungkan. Mahasiswa 6, V1 dan V3 saja. Nah, ini sudah terhubung ya. Jadi tidak perlu digambar lagi. Mahasiswa 7 mengambil mata kuliah 5 dan 6. Ini juga sudah terhubung. Jadi tidak perlu. Mahasiswa 8, V1, V2 sudah terhubung. Jadi tidak perlu. Mahasiswa 9 mengambil mata kuliah ketiga dan kelima. Ketiga, kelima juga sudah terhubung. Maka tidak perlu. Mahasiswa ke-10 mengambil mata kuliah 1 dan 6. Karena sudah terhubung semua, maka ini adalah grafnya. Ya, graf sudah dapat, maka langkah berikutnya adalah kita tentukan berapa derajatnya. Ternyata derajat terbanyak adalah V1 ya, dengan 6 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 derajatnya ya. Kemudian yang kedua mana? Oh, yang kedua V5 ya. Yang ketiga V6 dan seterusnya. Yang terakhir adalah V4 yang dia hanya cuma punya 2 ya. 1, 2 gitu ya. Nah, ini kita sudah lihat ya, berarti paling banyak adalah V1. Ya, V1 ada berapa jumlah derajatnya? Iya, ada 6. Maka kita ambil V1, kita kasih warna. Warna pertama misalkan merah. Ya, kita lihat V1 tidak punya hubungan dengan apa? Iya, dengan V4. Maka V4 kita kasih warna merah. Ya, kemudian berikutnya mana? V5 kita kasih warna yang lain. Kenapa? Karena nggak boleh pakai warna merah karena V1 dan V5 bertetangga ya. Kita lihat V5 tidak bertetangga dengan berapa? Iya, V5 tidak bertetangga dengan V2, maka V2 kita kasih warna hijau. Ya, kemudian kita lihat mana? V6. V6 berarti harus ganti warna lagi ya. V6 kita kasih warna kuning. V6 tidak bertetangga dengan mana? Ya, kita lihat V6 tidak bertetangga dengan V3. Maka dan pas banget tinggal V3 ya. Maka V3 kita kasih warna kuning. Ya, sehingga berapa C-nya atau bilangan kromatiknya? Iya, 3. Ya, paham ya? Nah, ini lagi, berilah warna pada simpul graf berikut. Lihat nih teman-teman, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ini gambarnya ya. Nah, kita lihat simpulnya. Ternyata simpulnya ada 3 ya. 1, 2, 3. V2-nya juga 3, masing-masing 3. Karena ini semua sama, bebas memulai dari mana ya. Nah, saya mulai dari 1. V1 itu tidak bertetangga dengan mana? Iya, V1 tidak bertetangga dengan 4 dan 5. Ya, betul ya. Maka ini kita kasih warna. Ya. Dah, 4 sama 5 segaris, Bu. Betul, tapi dia tidak bertetangga karena di tengahnya ada V6. Andaikan tidak ada V6, maka warna V5 tidak boleh sama dengan V4. Gitu ya. Nah, karena ini sudah, maka kita ke warna berikutnya yaitu V2. V2 tidak bertetangga dengan mana? V2 tidak bertetangga dengan V3 dan V6. Ya, nah akhirnya teman-teman dari 6 simpul ini bilangan kromatiknya ada 2. Itu ya, paham ya? Kemudian contoh lagi, berilah warna pada simpul graf berikut. Nih, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Derajatnya V1 4, V5 4 dan seterusnya. Ya, maka kita mulai dari V1, kita kasih warna merah. V1 tidak bertetangga dengan mana? Kita lihat yang tidak ada garisnya. Oh iya, V1 tidak bertetangga dengan V4. Ada lagi nggak? Nggak ada. Maka kalau tidak ada, kita lihat V berikutnya yaitu V5. Kenapa? Derajat tertingginya V5 ya. Kita kasih hijau. V5 tidak bertetangga dengan mana? Oh iya, tidak bertetangga dengan V2. Maka kita kasih V2 warna hijau. Ya, kemudian bagaimana? Nah, V6 ya, V6. Karena V2 sudah, maka V6. V6 tidak bertetangga dengan V3. Maka kita kasih warna ungu untuk V3-nya. Sehingga bilangan kromatiknya ada 3.
Berikutnya adalah ketepatan pembuatan graf dual dari sebuah graf bidang. Graf dual, apa itu graf dual? Ya, kita asumsikan graf itu disimpulkan dengan G ya, yang merupakan graf planar. Maka dualnya atau kembarannya atau saudaranya dari graf G kita notasikan dengan graf G bintang atau G bintang ya. Graf dual G bintang dibuat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap wilayah atau daerah ya yang disimbolkan dengan R, di graf pertama kita buat sebuah vertex atau simpul. Dari wilayah yang ada kita bikin simpul bintang atau V bintang. Ini untuk simpulnya si G bintang. Untuk setiap sisi E di graf G, kita tarik sisi E bintang yang menjadi sisi untuk G bintang. Dan dia harus memotong sisi E tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, sisi E bintang menghubungkan dua buah vertex ya, V1 bintang, V2 bintang yang berada dalam daerah R1 dan R2 yang dipisahkan oleh sisi E di G. Untuk sisi E yang salah satu vertexnya berderajat 1, maka sisi E bintang merupakan loop. Ya. Nah, lihat contohnya. Ini adalah salah satu graf. Ya, kita lihat ini ada berapa vertexnya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 vertex. Ada berapa wilayah nih? Karena kita akan membuat vertex bintang ya atau V bintang di wilayahnya. Ya, ini ya, wilayah 1, wilayah 2, ini tertutup dan yang terbukanya ini. Nih, ini semua satu wilayah nih. Ya, berarti ada 3 wilayah ya. Wilayah yang di luar ini kita hitung 1, kemudian ini 2 dan ini 3. Ya, maka kita kasih vertexnya di wilayah ini. Ya, ini vertex yang untuk G bintang atau dualnya ya. Ini V bintang 1, ini V bintang 2 dan ini di sini. Bu, boleh nggak vertexnya digambar di sini? Boleh. Boleh nggak Bu di sini? Boleh. Nah, sementara saya contohkannya di sini dulu ya. Oke, vertex baru sudah terbentuk ya. V1 bintang, V2 bintang dan V3 bintang. Oke, paham ya? Kemudian untuk setiap sisi E di graf G kita tarik sisi E bintang nih. Ya, ini ada sisi berarti kita tarik ya. Yang dia memotong sisi E tersebut berarti ini kita tarik. Mana lagi ini? Kita tarik lagi ke sini ya. Nah, tuh. Kita potong ya. Kemudian mana lagi sisinya? Nih. Ya, kita tarik potong. Kemudian mana lagi sisi yang harus kita potong? Nih ya. Ini sisi kita tarik, kita potong. Ini sisi untuk graf dual ya. Kemudian mana lagi? Nih. Mana lagi? Ini. Mana lagi? Ada lagi nggak yang belum terpotong? Ada, ini yang belum terpotong ya. Nah, karena yang ini ya hanya ada satu simpul ya, maka ini merupakan loop ya. Karena ini hanya ada satu simpul nih. Nih lihat, untuk sisi E yang salah satu vertexnya berderajat 1, maka sisi E bintang merupakan loop nih ya. Satu simpul ini derajatnya cuma 1, hanya ke sini aja ya. Maka yang ini kita potong dan kita ketemukan dengan vertex yang ini. Tuh ya. Nah, ini bentuknya adalah loop. Nah, ini rapihnya seperti ini, kita pisahkan. Nah, inilah yang disebut dengan dual ya. Nah, lihat ya teman-teman, berarti vertexnya si dual ini berasal dari wilayah. Jumlah wilayahnya berapa? 1, 2, 3. Maka vertex dual jadi ada 3. 1, 2, 3. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini juga nih. 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6. Ya, ada 6 juga nih sisinya. Ya, inilah yang disebut dengan graf dual. Nah, kita lihat, boleh nggak Bu tadi ya, karena wilayahnya ada 3, sekarang kita pindahin di sini. Ya, langkah pertama kita tentukan vertexnya, langkah kedua adalah kita potong sisi-sisinya dengan vertex yang baru, potong. Ya, yang ini sisi ini yang dipotong. Kemudian mana lagi? Potong lagi ya, sisi yang ini. Kemudian mana lagi? Nih, potong lagi. Mana lagi? Nih, ya. Lalu mana lagi? Ya, yang belum dipotong. Ini belum dipotong ya. Tadi karena ini derajat 1, maka ini adalah loop ya. Nah, ini ya, kita potong. Kemudian ini terakhir ya. Ini adalah graf dual ya. Paham ya? Nah, lemma asumsikan G merupakan graf planar terhubung. Ya, jika pada graf G, ya, graf G itu graf yang asli, yang pertama, N itu adalah banyaknya vertex, E itu adalah banyaknya sisi, dan R adalah banyaknya wilayah atau region.
Sementara pada graf dual atau G bintang, N bintang adalah banyaknya vertex berdasarkan R tadi ya. Nih, N adalah banyaknya vertex yang diambil berdasarkan region dari graf pertama, 1, 2, 3. Maka vertexnya jadi ada 3 ya. Kemudian E bintang adalah banyaknya sisi, sama kayak tadi ya, banyaknya sisi pada graf sama dengan pada dualnya. Tadi kita udah hitung ya. R bintang banyaknya wilayah atau region. Nah, R bintang region yang terbentuk ya. Di sini sama dengan N itu vertex, berarti pada GN-nya adalah 5, maka pada G bintang wilayahnya jadi ada 5. Kita hitung. Nih, 1, 2, 3, mana lagi? Nih ya, 4 di antara ini. Kemudian mana lagi? Nih, 5 wilayah yang terbentuk ya, maka R bintang ada 5. Aplikasi graf dual yang penting adalah untuk merepresentasikan peta atau map. Setiap peta pada bidang datar terdiri dari jumlah wilayah atau region seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, dan sebagainya. Simpul menyatakan wilayah, sisin menyatakan perbatasan wilayah. Nah, ini contohnya ya. Dari gambar seperti ini ya, kita tentukan ini region ya, berarti kita tentukan sisinya 1, 2, 3 dan seterusnya nih ya. Setiap wilayah atau setiap region kita taruh titik-titik sebagai vertex untuk dual. Kemudian apa? Potong sisinya nih untuk menghubungkan simpul-simpul ya. Kemudian setelah itu kita keluarkan ya, kita pisahkan si graf dual dari grafnya ya, seperti ini. Nah, inilah gambarnya gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke pohon. Apa itu pohon? Kita lihat ya. Pohon adalah graf terhubung yang tidak berarah, yang tidak memiliki loop dan tidak memiliki sikel atau siklus. Ya, nih contoh pohon ya, tidak berarah, tidak memiliki loop dan tidak memiliki siklus atau sirkuit ya. Jadi dia tidak harus dilewati hanya satu kali. Ya, nih graf bipartit. Ini pohon bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak terhubung dengan yang ini ya. Yang terhubung hanya ini saja. Tadi dia adalah graf terhubung. Ya, berarti ini bukan pohon. Ya, ini pohon bukan? Bukan. Kenapa? Nih, karena dia ada terbentuk sirkuit ya. Misal dari P bisa lagi ke P. PS Q P. Nah, karena ini berbentuk sirkuit ya atau mengandung sikel, maka ini bukan pohon. Ya. Nih contoh pohon ya, aplikasinya biasanya pada struktur organisasi. Contoh pohon berikutnya ya, ini ikatan kimia karbon ya. Nah, coba menurut kalian ini pohon bukan? Ya, ada nggak? Ya, ini pohon ya karena tidak terbentuk ya siklus atau sirkuit. Ini pohon bukan? Ya, ini pohon. Ini pohon bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak terhubung. Ini pohon bukan? Bukan. Kenapa? Nih, karena terbentuk sirkuit ya. Misal mulai dari titik ini, bisa balik lagi ke titik ini. Gitu ya. Selanjutnya adalah terminologi atau istilah-istilah yang ada pada graf pohon. Yang pertama adalah anting, pendan, atau daun atau leaf ya, yaitu simpul yang berderajat 1 selain akar ya. Kecuali jika graf pohon hanya memiliki satu simpul, maka akar sama dengan daun ya. Jadi daun itu adalah simpul berderajat 1. Kemudian simpul internal atau cabang, yaitu simpul dalam pohon yang berderajat lebih dari 1. Simpul anak atau child atau children, yaitu simpul C dinamakan simpul anak dari simpul P pada suatu graf jika C terletak satu level di bawah P dan terdapat sisi C, P di T. Seperti apa nanti kita lihat ya. Simpul orang tua atau parent, yaitu simpul P dinamakan simpul orang tua dari simpul C pada suatu graf jika P terletak satu level di atas si C dan terdapat sisi CP, artinya C sama P itu berhubungan ya di T itu tree atau pohon. Aras atau level, yaitu kedalaman atau depth jarak suatu simpul ke akar. Kemudian ada apa? Ada ketinggian, yaitu jarak maksimum dari daun ke akar. Kemudian ada apa? Ada simpul saudara atau sibling, yaitu simpul-simpul yang terletak pada level yang sama dan memiliki orang tua yang sama pula. Kemudian ada hutan atau forest, yaitu graf tak berarah dan tak terhubung yang terdiri dari 2 atau lebih graf pohon atau kumpulan pohon yang saling lepas. Ya, nah perhatikan graf pohon berikut biar kegambar. Ya, nih tadi kan dikatakan ini bukan graf ya.
Kenapa? Karena tidak terhubung, ya. Tapi ini adalah contoh hutan. Kenapa nih graf tak berarah dan tak terhubung yang terdiri dari 2 atau lebih graf pohon. Nah, ini graf pohon, ya. Ini adalah pohon. Karena ini terdiri dari 2 pohon, berarti ini hutan, ya. Jadi simpelnya adalah hutan itu minimal terdiri dari 2 pohon, ya. Nah, ini kita lihat nih, mana yang daun atau leaf yang derajatnya 1, ya. Simpul yang derajat 1 berarti mana nih? U4, U8, U9, U6, U7 yang dia derajatnya 1, nggak punya cabang, ya. Maka ini disebut dengan daun. Lalu simpul cabang yang mana? Yaitu simpul yang bercabang, ya. Simpul dan pohon yang berderajat lebih dari 1. Mana contohnya nih? U1 punya berapa derajat? 1, 2. Kemudian mana lagi? U2. 1, 2. Mana lagi? U5. 1, 2. Mana lagi? U3. 1, 2, ya. Berarti simpul internal atau cabang adalah simpul-simpul yang memiliki derajat lebih dari 1, yaitu U1, U2, U3, U5. Kemudian anak. Anak itu apa sih? Ya, dinamakan simpul anak jika C terletak pada satu level di bawah P. Nih, misal ya, U1. Ya, U1 punya anak apa? U2 dan U3. Kenapa? Karena U2 dan U3 terletak satu level di bawah U1. Ya, berarti U2 dan U3 adalah anak dari U1. Kemudian mana lagi? U4, U5, anak dari U2. Mana lagi? U6, U7, anak dari U3. Mana lagi? U8, U9, anak dari U5. Ya, ini simpul anak. Maka ketika U2 dan U3 dikatakan simpul anak, jadi U1 adalah simpul orang tua atau parents. Kenapa? Ya, karena dia terletak 1 level di atas U2, U3 dan terhubung. Ya, nah U4, U5 parentsnya yang mana? U2. Ya, U6, U7 parentsnya yang mana? U3. U8, U9 parentsnya yang mana? U5. Sehingga simpul orang tua adalah U1, U2, U3, U5. Nah, nih aras ya. Nih, ini 0 ya, aras ke 0. Ini barisan sini aras ke-1, ini barisan sini aras ke-2, ini barisan sini aras ke-3. Berarti kedalamannya ada 1, 2, 3. Nah, kemudian ketinggian yaitu jarak maksimum dari daun ke akar. Lihat dari daun berarti ini ya, 1, 2, 3 ketinggian maksimumnya. Maka 3 ya. Sebenarnya kita bisa lihat dari sini aras maksimumnya 3. Ya, kemudian simpul saudara yaitu simpul yang terletak pada level yang sama dan memiliki orang tua yang sama nih. U2 sama U3 bersaudara, anak dari U1, ya. Kemudian mana lagi? U4 dan U5 bersaudara, anak dari U2 karena dia satu level. Kemudian mana lagi? U6 dan U7 anak dari U3. Kemudian mana lagi? U8, U9 anak dari U5. Paham ya? Nah, kemudian sifat-sifat pohon. Perhatikan gambar pohon ini ya. Ada teorema mengatakan misal G yang terdiri vertex dan sisi adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yang pertama, G ini adalah pohon. Ya. Nih, graf A ini adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Nih lihat ya, A ke B ya udah cuma ke sini doang, ya kan? Kemudian A ke D ya udah lewatnya sini doang, nggak ada jalan lain kan, nggak bisa lewat sini, ya. A ke C ya lewatnya cuma sini doang, ya. Karena cuma satu jalan dari simpul satu ke simpul lainnya, maka dikatakan lintasan tunggal, ya. G terhubung dan memiliki M sisi. Nih kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya sisinya. Nah kalau pakai rumus berarti N-1. N-nya ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. N sama dengan 6-1. 5. Nah betul tadi sinkron ya. Kita hitung manual dengan pakai rumus sama. Ya, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki MCC sama dengan N-1. Nih, nggak ada ya. Kita mulai di A, yang nggak bisa balik lagi ke A. Ya, karena syarat pohon adalah tidak punya sirkuit. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi menjadikan dia sirkuit ya. Penambahannya bisa dimanapun. Misal, kita tambahin satu sisi di sini. Udah jadi sirkuit. Atau tambahinnya di sini. Atau tambahinnya di sini. Atau tambahinnya di sini. Ya. Tambahkan saja satu sisi dimanapun, maka dia menjadi sirkuit dan otomatis bukan pohon. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Ya. B bisa ke E.
Lewat mana? Seret ya. Jadi dari satu simpul dia bisa datang ke simpul-simpul lainnya. Ya, dan semuanya adalah jembatan untuk simpul tersebut menuju simpul tujuan. Nah, kemudian pohon merentang. Ya, pohon merentang atau spanning tree ya. Misalkan G adalah sebuah graf, sebuah pohon di G yang memuat semua titik G disebut pohon rentang atau spanning tree dari G. Pohon merentang dari graf terhubung adalah subgraf merentang yang berupa pohon. Ya, pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung memiliki paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah pohon merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Nah, ini biar kegambar ya. Ini adalah graf G. Ya, di graf G, kemudian kita potong ya. Subgraf merentang nih kita potong. Ini jadi apa? Iya, ini jadi pohon. Ya, ini adalah pohon merentang yang berasal dari graf yang memiliki sirkuit ya, atau yang kita potong adalah sisi ini E2 dan E5, atau yang kita potong E1 dan E5, atau nih yang kita potong adalah E4 E1 ya, atau ini yang kita potong adalah E2 dan E3 ya. Maka ini menjadi pohon merentang ya, atau pohon yang berasal dari graf yang memiliki sirkuit. Aplikasi pohon merentang, jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Kemudian untuk perutean atau routing pesan pada jaringan komputer. Ya, nih contohnya nih. Awalnya adalah graf, kemudian kita potong sisi-sisinya sehingga menjadi pohon merentang. Ya, pohon ya. Graf terhubung yang berbobot ya, dia mungkin saja mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Kayak tadi ya. Contoh yang sebelumnya, pohon merentang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Nih, contohnya ya, ini ada graf seperti ini dengan bobotnya banyak banget ya, yang manakah sisi yang akan kita potong sehingga bisa menjadi pohon merentang dengan bobotnya minimum. Yang besar-besar kita buang nih, 55 kita buang, karena besar 45 kita buang, ya 50 kita buang, 35 kita buang ya, supaya dia terbentuk sebagai pohon dan memiliki nilai yang minimum atau bobot yang minimum. Nah, untuk menentukan bobot minimum dari suatu pohon, kita menggunakan yang namanya algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Ya, kita lihat algoritma Prim. Langkah-langkahnya adalah pilih salah satu titik secara acak yang akan dijadikan sebagai root atau akar. Pilih salah satu titik selanjutnya yang bertetangga dengan root tersebut dengan bobot terkecil. Pilih lagi titik yang memiliki bobot T terkecil yang bertetangga dengan dua titik sebelumnya dengan syarat tidak terjadi sirkuit pada sisi yang telah terpilih. Lakukan langkah-langkah ini hingga seluruh titik terhubung tanpa membentuk sirkuit sehingga terbentuk suatu pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Nah, ini contoh gambar ini ya, yang manakah yang harus kita buang ya untuk terbentuknya suatu pohon merentang. Nah, kalau algoritma Prim kita bisa mulai dari mana aja ya. Misal saya mulai dari A ya. A ke B atau A ke H yang akan kita pilih ya. Kita lihat bobotnya, ini 4, ini 8, berarti A ke H. Nah, ini kita sudah punya 4 ya, kita lingkari bobot yang sudah kita punya ya. Nah, kemudian dari sini kita mau lihat mau ke H dengan bobot 11 atau ke C dengan bobot 8. Iya, kita pilih yang bobot terkecil, maka kita ambil C dengan bobot 8. Nah, kemudian dari sini ya, tadi mau ke H dengan bobot 11 ya, atau nih kita udah tiba di sini ya, mau ke dari C mau ke D dengan bobot 7 ya, atau C ke I dengan bobot 2 pilihannya ya, atau C ke F dengan bobot 4 nih. 11, 2, 4, 7, mana yang kita pilih? Iya, yang bobotnya paling kecil, maka kita pilih 2 ya. Nah, berarti sekarang rutenya lagi ya, atau lintasannya lagi kita sudah punya mana? Kita sudah punya H dengan bobot 11, kita punya I ke H dengan bobot 7, kita punya I ke G dengan bobot 6, kita punya C ke D dengan bobot 7, atau kita punya C ke F dengan bobot 4. Nih, 11, 7, 6, 4, 7. Mana yang lebih kecil? Iya nih, ini yang paling kecil, maka
inilah yang kita pilih. Berarti kita sudah punya 4 bobot, ya. Nah, sekarang kita lihat rute yang terbentuk lagi. Nah, dari rute ini nih, berarti ini bisa ke sini ya, bobotnya berapa? 7, ya. Atau ini ke sini 2, ini ke sini 14, ya. Atau ini ke sini 6, atau ini ke sini 7, ya. Berarti kita punya 11, 7, 6, 7, 14, 2. Mana? Iya, maka otomatis 2 lah yang kita pilih, bobotnya 2. Sudah terbentuk sampai sini ya, berarti mana pilihannya? G ke H1, yang sudah nih, 1 paling kecil. Nah, berarti sudah terbentuk mana nih? Lihat, mana lagi yang bisa kita jadikan pilihan ya? Ada G ke H, kemudian ada G ke I ya, atau I ke G nih, kita punya 7, 6, 7, 11. Yang mana? Nah, iya, I ke G nggak boleh. Kenapa? Karena akan terbentuk sirkuit, ya. I ke H juga nggak boleh. Kenapa? Karena akan terbentuk sirkuit, ya. Dari sini kita bisa kembali lagi, ya. Maka karena ini terbentuk sirkuit nggak boleh. Ini juga ke sini nggak boleh. Kenapa? Karena bisa mulai dengan A balik lagi ke A, terbentuk sirkuit. Mana lagi? Ini nggak bisa juga ya, karena akan terbentuk sirkuit. Berarti sekarang kita lihat rute selanjutnya tinggal C ke D. Maka inilah yang kita pilih ya. Nah, dari C ke D ini mana nih? Ya, ada 14, ada 9, ada 10 ya. Mana? 14, 9, 10. Iya, tapi 14 nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ini kita ambil akan terbentuk sirkuit. Nah, ya. Berarti tinggal 9 dan 10. 9 sama 10 mana yang akan kita ambil? Bobot terkecil, yaitu 9. Nah, sehingga 10 ini tidak kita ambil karena akan terbentuk sirkuit, ya. Maka pohon yang terbentuk seperti ini. Ya, ini adalah pohon merentang. Berapa bobotnya? Nih, 4 tambah 8 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 7 tambah 9 sama dengan 37. Ya. Nah, sementara kalau algoritma Kruskal, ya kita lihat bedanya. Nih langkah-langkahnya. Yang pertama, sisi-sisi dari graf sudah diurutkan naik berdasarkan bobotnya. Dari bobot kecil ke bobot besar dulu ya. T-nya masih kosong, kemudian pilih sisi ya U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan U, V ke dalam T. Ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Nah, ini adalah contoh dari graf yang memiliki sirkuit yang akan kita ubah menjadi pohon merentang ya. Yang pertama adalah kita urutkan dulu bobotnya ya. Nih lihat, 1, 2 bobotnya 10. Kemudian 3 ke 6 bobotnya 15. Ingat ya, bobotnya dari bobot terkecil ke terbesar ya. Kemudian mana lagi setelah 15? Bobot berikutnya 20. 20 itu apa? 4 dan 6. Setelah 20 apa? 25 apa? 2, 6. Setelah 25 apa? 30. 1, 4. Ya, setelah 30 mana bobot berikutnya nih? 35 apa? 3 dan 5. Setelah 35 nih 24. Ini 40 yaitu 2 dan 5. Setelah 40 kemana? 45 yaitu 1 dan 5. Setelah itu mana? Baru ya 50, 2 dan 3. Dan terakhir adalah 5 dan 6 karena bobotnya adalah 55 ya. Jadi bobot-bobot ini kita susun dulu dari yang paling kecil ke paling besar. Oke, paham? Kemudian T-nya masih kosong ya. Nih, pohonnya masih kosong. Ya, kemudian kita tentukan simpul-simpulnya di sini. Ada berapa simpul? Ya, ada 6 simpul ya. Nih, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita tentukan simpulnya dengan T masih kosong. Kemudian apa? Pilih sisi UV dengan bobot terkecil yang tidak membentuk sirkuit. Lihat yang terkecil mana? Oh, 1, 2. Kita bentuk dulu 1, 2. Lalu, nah ini berapa bobotnya? 10. Kemudian mana lagi? 3, 6. Ya, berapa bobotnya? 15. Setelah 3, 6 mana? 4, 6. Berapa 4, 6 bobotnya? 20. Setelah 20 mah 25. Berapa? 2,6 ya. Simpul 2 dan 6 kita hubungkan. Berapa bobotnya? 25 ya. Selanjutnya mana? Kita lihat 14 berapa bobotnya? 30. Nah, ketika 14 ini kita hubungkan akan terbentuk sirkuit. Maka 14 tidak bisa ya. Maka kita lihat bobot berikutnya yaitu 35 ya. 35 bobotnya. Nah, ini bisa ya. Nah, ini berapa bobotnya? 35. Selanjutnya mana lagi? 2,5. Berapa bobotnya? 40. Ini ya. Wah, nggak bisa karena terbentuk sirkuit.
sirkuit. Selanjutnya mana lagi? 15, wah tidak bisa, 15 terbentuk sirkuit. 23 sirkuit, 56 sirkuit. Maka inilah pohon merentang hasil dari graf yang ini dengan algoritma Kruskal. Berapa bobot yang kita punya? Ya, bobot yang kita punya adalah 105. Ya, paham bedanya ya? Kalau yang tadi pakai algoritma prim kita sama-sama dibandingkan gitu ya. Kita pilih mana bobot minimumnya tanpa dibikin daftar seperti ini. Kalau algoritma Kruskal kita bikin daftar seperti ini, lalu kita gambar simpul-simpulnya, baru kita hubungkan sisi-sisinya. Nah, ini latihan ya. Suatu perusahaan PDAM akan melakukan pendistribusian air ke sebuah perumahan. Pendistribusian PDAM ini sangat mempertimbangkan efisiensi waktu, biaya, dan rute dalam suatu perusahaan. Itu sangat diperhatikan. Untuk itu, diperlukan rencana yang tepat dalam membuat jalur pipa agar biaya digunakan seminimal mungkin. Berikut rutenya. Nah, ubahlah rute ini ya untuk menentukan jalur pipa seminimal mungkin. Ya, berarti graf ini adalah graf, kita ubah menjadi pohon. Ya, nah saya menggunakan algoritma Kruskal. Berarti apa? Nah, bagaimana? Kita list dulu bobotnya dari bobot terkecil nih ya, dari bobot terkecil ke bobot terbesar berikut dengan sisinya. Di mana pohonnya masih kosong ya. Nih, simpul-simpulnya pohonnya masih kosong. Ya, kemudian kita lihat 45. Nah, ini bobotnya 1, kemudian mana nih? 58. Berapa bobotnya? 1. Kemudian mana? 14. Ya, kita hubungkan dengan bobot 2. Kemudian mana lagi? 24. Kita hubungkan lagi dengan bobot 2. Kemudian mana lagi? 35. Kita hubungkan dengan bobot 2. Kemudian mana lagi? 67. Kita hubungkan dengan bobot 2. Ya, kemudian mana lagi? 25. Boleh nggak? Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena nanti akan terbentuk sirkuit. Kemudian mana lagi? 47. Berapa bobotnya? 3. Ya. Kemudian mana lagi? Ada lagi nggak? 57. Nggak bisa. Nanti akan terbentuk sirkuit. 23 sirkuit. 46 sirkuit. Ya. 78 sirkuit. 12 sirkuit. Ya. 38 yang otomatis juga sirkuit. Ya. Nah, sehingga ini terakhir juga sirkuit. Maka inilah pohon yang terbentuk dari graf PDAM ini. Berapa bobotnya? Total bobotnya adalah 13. Paham ya? Nah, demikian materi kita kali ini. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.